Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Evan Al-Zaid. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat walafiat dan selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, di konten kali ini atau di video kali ini saya tidak membahas tentang kur. Di konten kali ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman semuanya, tips cara menabung dengan pintar agar menjadi orang sukses di masa depan. Bagaimana sih cara menabung yang pintar? Karena kalau kita menyimpan uang di bank itu malah kita kena potong-potongan admin, malah tidak menguntungkan kalau seandainya dana-dana kita tanggung menyimpannya di bank. Jadi bagaimana cara bijak menabung itu? Nah, buat teman-teman yang baru ketemu channel ini dan baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa memberikan like dan subscribe-nya dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya biar dapat update terbaru dari video-video saya, teman-teman. Baiklah teman-teman, gimana sih cara menabung pintar itu? Ada 3 tips menabung pintar agar kita menjadi sukses di masa depannya, yaitu yang pertama itu teman-teman tuh harus menyiapkan tabungan masa kini atau tabungan darurat. Maksudnya tabungan darurat ini dimana tabungan ini boleh diambil dimana nanti misalnya teman-teman ada masalah atau sakit atau lagi di perjalanan entah nyenggol kendaraan orang lain atau butuh uang darurat. Jadi dari dana tabungan darurat ini atau tabungan di masa kini ini kita bisa ambil. Jadi kita bisa ambil tabungan itu. Kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi, entah kita sakit, atau yang teman-teman mungkin yang udah berkeluarga, nggak tahu anak sakit, istri sakit. Karena di saat sekarang ini kalau kita minjam uang kepada orang lain untuk di atas 500.000 itu sangat sulit. Karena sekarang semua sudah bahan pokok naik kan, jadi untuk minjam uang kepada orang itu sangat sulit. Jadi teman-teman itu harus menyediakan tabungan darurat di mana di saat darurat bisa diambil. Itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua teman-teman yaitu tabungan masa depan. Tabungan untuk masa depan ini teman-teman, tabungan ini tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh diambil karena tabungan ini untuk masa depan. Dan saran saya untuk tabungan masa depan ini jangan menabung berbentuk uang. Jadi menabunglah berbentuk benda-benda berharga atau seperti emas misalnya apabila dana cukup, atau tanah misalnya. Anggaplah teman-teman gajinya 5 juta, 1 jutanya untuk tabungan darurat yang bisa diambil kapan saja, dimana keperluannya di saat-saat kita darurat bisa kita ambil tabungan darurat ini. Dan 1 jutanya itu teman-teman untuk tabungan masa depan. Nah 1 juta ini kalau bisa jangan digunakan atau jangan ditabungkan berbentuk uang, jangan ditabungkan di bank, karena kalau menabung 1 juta di bank itu akan malah kena potongan admin, jadi per bulannya itu malah kita rugi, tidak menguntungkan. Jadi 1 juta ini teman-teman bisa membelikan berbentuk barang-barang berharga seperti emas misalnya, atau emas kepingan emas kan per gramnya itu kan sekarang 900 atau 1 juta, itu bisa dibeli. Yang dimana emas ini per tahunnya itu harganya itu pun terus naik. Atau seandainya nanti kalau sudah terkumpul emas itu bisa dijual atau dibelikan lagi seperti tanah gitu teman-teman. Jadi jangan dibelikan ke motor atau kendaraan, atau jangan ditabungkan ke kendaraan atau ke motor atau mobil, karena kendaraan itu sifatnya itu makin tahun ke tahun harganya makin turun teman-teman, dia nggak akan naik. Beda kalau dengan emas itu dia makin tahun ke tahun akan naik.
Bukan saya melarang teman-teman untuk membeli kendaraan, bukan. Kalau kita beli kendaraan itu kan per tahun itu kan udah jadi second ya, jadi harga itu turun. Jadi yang kedua itu menabunglah berbentuk benda-benda berharga yang nggak bisa diganggu gugat, di mana itu digunakan untuk masa depan. Kalau mungkin teman-teman yang masih muda atau masih bujang, mungkin bisa digunakan kedepannya untuk membeli properti rumah, atau untuk nikah, nanti setelah nikah untuk beli rumah, atau membangun usaha. Jadi itu gunanya untuk tabungan masa depan tadi. Kalau seandainya teman-teman sudah berkeluarga atau sudah punya anak, mungkin bisa digunakan untuk biaya pendidikan anak sekolah nantinya. Jadi itulah manfaat dan gunanya untuk tabungan masa depan tadi, teman-teman. Karena tabungan itu kalau bisa jangan diusahakan lah, diusahakan jangan diganggu-gugat, karena sudah dipisahkan tabungan darurat sama tabungan untuk masa depan. Jadi itu manfaatnya tabungan masa depan, teman-teman. Yang ketiga, teman-teman, yaitu tabungan akhirat. Tabungan akhirat ini, teman-teman, ya memang banyak orang bilang harta tidak dibawa mati, ya karena harta fisik ya nggak bisa dibawa mati, tapi di bagian harta kita itu kalau seandainya kita bagikan kepada orang yang membutuhkan atau membantu orang-orang yang sedang kesulitan dengan dana kita tadi atau uang kita tadi, sebagian itu amal kebaikannya kan kita bawa ke akhirat. Dari gaji teman-teman 5 juta tadi, 1 jutanya untuk tabungan darurat, 1 juta untuk tabungan masa depan. Ya kalau untuk tabungan akhiratnya 2,5% digunakan untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Jadi kalau tiga-tiganya tadi berjalan sempurna, teman-teman, tabungan daruratnya ada, tabungan masa depannya ada, dan tabungan akhiratnya pun juga berjalan, itu insya Allah kedepannya teman-teman pasti sukses. Ya karena teman-teman tadi yang seperti saya bilang, karena gaji kan 5 juta, 1 jutanya itu kan untuk darurat, 1 jutanya untuk tabungan masa depan seperti beli benda-benda berharga. Ya berapa persen dari 5 juta itu yang untuk kita sedekahkan, masih ada tersisa sama kita kurang lebih 2.800.000-an gitu kan. Itu bisa kita gunakan mungkin entah kita untuk jajan, untuk belanja kita sehari-hari. Kalau untuk anak-anak bujang atau anak-anak muda yang masih milenial, itu mungkin bisa digunakan untuk bensin atau uang jajan, uang transportasi lah, atau kehidupan sehari-hari. Karena kita sudah ada stok tabungan darurat dan tabungan untuk masa depan, jadi kita nggak bimbang lagi. Kalau tabungan daruratnya, teman-teman, itu mungkin boleh lah kalau teman-teman menabungnya di bank. Nah itu kan bisa diambil kapan saja, bisa darurat. Tapi kalau seandainya kalau dana untuk tabungan masa depan itu jangan ditabung ke bank, karena kita kan nabungnya kan per 1 juta per bulan, 1 juta per bulan, itu bakalan akan dipotong per bulannya biaya admin. Kalau menabung di atas 50 juta di bank itu, teman-teman, itu mungkin bisa lah biaya admin dan biaya pajak lain-lainnya itu bisa tertutupi oleh bunga tabungan itu. Tapi apabila kalau menabung di bawah 50 juta, kalau hanya 10 juta, itu mungkin malah kita nggak dapat bunga, tapi malah ada potongan-potongan administrasi dan pajak-pajak ATM, biaya ATM, dan biaya lain-lainnya, teman-teman. Jadi kalau untuk tabungan masa depan itu saya sarankan menabunglah dengan benda-benda berharga atau barang-barang berharga. Belilah barang-barang berharga untuk masa depan, karena sekarang ini banyak mungkin teman-teman kita yang milenial, ya mungkin karena gaya hidup lupa untuk menabung di masa depan. Kecuali mungkin teman-teman emang turunan dari orang kaya atau ada harta warisan yang nggak akan habis, itu ya nggak masalah lah itu.
yang menurut saya ini konten ini mungkin hanya untuk teman-teman yang memang dari nol atau dari keluarga yang sederhana. Nah, jadi saran saya ini mungkin lebih bermanfaat karena menabung masa depan itu sangat penting teman-teman. Jadi kita bisa bikin usaha. Biarlah kalau seandainya mungkin di saat kita bujang atau muda ini tidak ada cewek atau masih jomblo, karena di saat nanti kita udah sukses di masa depan, ya 1-2 bisa kita cari ya. Kalau wanita itu di saat kita bujang-bujang itu ya di nomor 2 kan dulu lah, atau di nomor sekian kan dulu lah, cari karir masa depan dulu lah. Jadi itu saran saya teman-teman, buat teman-teman yang masih muda atau yang masih usia milenial. Oke, baik teman-teman, cuma itu saja konten kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika bermanfaat, jangan lupa memberikan like dan subscribe-nya, dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya agar menerima update terbaru dari video-video saya teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.